jadi saya tidak akan panjang lebar. Intinya adalah Perbub itu adalah keberpihakan pemerintah Kabupaten Garut kepada pemuda. Berarti lamun Perbub teu didamel, pemerintah tidak berpihak kepada pemuda. Sakitu we teh abdi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobat Jabi Official, kembali lagi kita di podcastan gitu ya. Mantap. Alhamdulillah hari ini mungkin kedatangan bupatinya pemuda Kabupaten Garut. Waduh, itu berat. Ketua KNPI Kabupaten Garut. Ketua Kang Oke Muhammad Hadis. Siap. Sebelumnya mungkin silakan Ya. Pak dulu. Terima kasih nih kepada Jabar Bicara udah mengundang saya, sudah memberikan pengakuan kepada saya, dan ini merupakan sebuah apresiasi bagi saya sebagai Ketua KMPI dan pemuda di Kabupaten Garut. Hatur nuhun pisan ya. Ini yang perlu diketahui bahwa Kang Oke ini telah menjabat sebagai Ketua KNPI selama 2 periode berturut-turut ya. Betul, 2019 sampai 2022, 2022 sampai dengan 2025 tahun ini habis gitu. Itu ya. The next Rudi Gunawan selanjutnya ini mungkin. Allah, akbar berat. Dua periode. Sebelum kita jauh mungkin ya sekarang Kang Oke kita bahas terkait dengan kepemudaan nih, karena kan banyak tantangan dan rintangan nih yang dihadapi oleh pemuda saat ini. Betul. Apalagi saat ini ya pemimpin kita juga pun banyak dari pemuda ya. Nah, betul. Ini bisa jadi representasi mungkin. Nah, sebelum sana mungkin boleh gak nih kita ingin dulu nih perjalanan Kang Oke masuk di organisasi ini dari kapan sampai akhirnya menjabat di KNPI. Ini periode terakhir mungkin ya? Ya, sekarang periode terakhir. Karena memang di ADRT KNPI itu disebutkan bahwa menjadi ketua KNPI harus kurang dari 41 tahun atau tidak pernah menjabat 2 kali sebagai ketua KNPI. Berarti saya sudah tidak boleh mencalonkan lagi gitu. Jadi mungkin setelah beres dari KNPI ya saya purna, ini tugas adik-adik semua untuk melanjutkan perjuangan KNPI. Kalau ditanyakan kapan saya memulai organisasi, saya dulu di kampus memang sempat aktif terlibat di beberapa organisasi, sehingga saya akhirnya waktu itu memilih SAPMA, Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila pada waktu itu, dan saya besar di sana. Alhamdulillah Allah takdirkan menjadi ketua KNPI itu yang tadi 2019 sampai 2022 dan 2022 sampai dengan 2025. Tapi memang ada hal lain yang ingin saya jelaskan, bahwa di KNPI ini kan terdiri dari kumpulan-kumpulan OKP, karena kan KNPI ini Komite Nasional Pemuda Indonesia, komite berarti kumpulan gitu ya. Saat ini ada sekitar 68 OKP yang bernaung di KNPI, dan kemungkinan terus bertambah sampai dengan 73 yang saat ini sedang dilakukan verifikasi untuk menghadapi Musda di tahun ini. Selain daripada OKP, kami pun ada PK di 42 kecamatan yang mereka punya status sendiri, dan itu merupakan kepanjangan tangan dari DPD KNPI Kabupaten Garut. Juga kami saat ini ada sekitar 120 orang lebih yang menjadi pengurus DPD KNPI, yang mereka pun adalah perwakilan dari OKP masing-masing, seperti itu. Jadi ketua KNPI gimana kedah nu anom, kedah anu lebih baik teh abdi, kedah nu lebih siap teh abdi gitu maksudnya. Berarti benar ya kalau dikatakan sebagai bupatinya pemuda itu wah jelas ini mah. Karena memang di KNPI itu kan ada berbagai macam OKP ya. Kalau saya sebut secara simpel, ini maaf kalau bahasanya salah, tetapi kalau saya klasifikasikan ada OKP kekaryaan. Ini OKP yang paling banyak. Tidak bisa dipungkiri bahwa KNPI ini lahir dahulu pada waktu itu, meskipun nyawanya adalah Cipayung Plus, tapi kekaryaan sangat berperan penting dalam membentuk KNPI pada waktu itu. OKP kekaryaan yang paling banyak, ada juga OKP Gemuis, maksudnya OKP keislaman yang juga banyak, ada juga OKP Saya Partai, OKP Nasionalis, dan lain-lain. Jadi memang seluruh komponen kepemudaan itu adanya di KNPI, seperti itu. Bahkan tadi saya sebutkan ada OKP Saya Partai. Misalnya Partai Amanat Nasional ada BM PAN gitu. Partai apa ada OKP-nya dan lain-lain. Jadi
lumayan rumit sih KNPI mah gitu. Dan yang saya riset juga mungkin terkait dengan Kang Ogi ini dulu pernah mencalonkan di Hima mahasiswa ya, Dulu Hima fakultas kalau nggak salah. betul, meskipun kalah sih. Tapi itu jadi pengalaman, jadi pengalaman buat saya. Karena waktu itu kan saya kuliah di Vkom, Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, itu jadi ya berangkat dari iseng dan keresahan awalnya, jadi mencalonkan cuma kalah tidak apa-apa sih, pengalaman. Kalah satu kali kesannya menang terus ya. Keren sekali. Gitu. Lanjut ketua mungkin ya apa nih program KNPI untuk menghadapi pemuda gitu. Betul. Jadi begini, 2019 ketika saya menjadi ketua KNPI memang mempunyai mimpi besar gitu ya. Karena pada waktu itu Kementerian Pemuda Olahraga menetapkan ada yang namanya Kota Layak Pemuda atau KLP. Jadi tiap tahun itu sebuah kota atau kabupaten diberikan penghargaan ketika memenuhi persyaratan tertentu. Yang pertama, sebuah kota kabupaten disebut Kota Layak Pemuda adalah memiliki anggaran untuk kepemudaan. Yang keduanya, memiliki sarana dan prasarana kepemudaan. Yang ketiganya, pemerintah melibatkan pemuda di dalam kontribusi pembangunan di daerahnya. Yang keempatnya, adanya payung hukum. Nah, 4 hal ini yang menjadi indikator sebuah kota atau kabupaten menjadi kota layak pemuda. Yang memang di tahun ini atau 2 tahun sebelumnya pun saya tidak lagi mendengar soal kota layak pemuda ini apakah memang masih ada dari Kementerian Pemuda atau tidak. Tapi yang saya bisa pastikan tidak ada sih semenjak 2 tahun ke belakang. Tetapi memang dari 2019 itu yang menjadi program utama kami, menjadikan Garut ini sebagai kota layak pemuda. Terbukti dengan bahwa kami berhasil mendorong Perda nomor 2 tahun 2021. Itu sebuah payung hukum yang jelas bagi kepemudaan di Kabupaten Garut. Bayangkan nih para pemuda, bahwa Undang-Undang nomor 40 itu tahun 2009 lahirnya. Dari 2009 itu baru lahir Perda yang menjadi turunan dari undang-undang itu di Garut tahun 2021. Berarti rentangnya asa jauh pisan ya. Gitu maksudnya. Ya alhamdulillah itu sudah bisa menjadi dasar jelas payung hukum untuk di Kabupaten Garut. Yang keduanya, kalau bicara sarana prasarana, alhamdulillah di tahun ini pun sudah diresmikan Gedung Pemuda. Itu bukan hanya sebuah gedung, tapi itu adalah simbol keberpihakan dari pemerintah terhadap pemuda di Kabupaten Garut. Saat ini pemuda punya sarana untuk bisa mengekspresikan diri, berkumpul, berwacana, dan juga menyusun ide gagasan di sana. Itu bukan gedung milik KNPI, tapi itu milik pemuda Kabupaten Garut. Yang ketiganya, kalau kita berbicara mengenai keterlibatan pemuda di dalam pembangunan kabupaten, saat ini pun sudah ada yang namanya Museum Pemuda yang dimulai dari tahun 2023 kalau tidak salah. Itu yang pertama, 2022 yang pertama, 2023 yang kedua. Jadi kalau Anda tahu ada yang namanya musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, atau tingkat kabupaten. Saat ini bayangkan pemerintah sudah menyediakan yang namanya musrenbang pemuda, khusus pemuda eta mah. Nu sepuh mah teu lebat dirinya gitu. Di mana kita bisa menyalurkan aspirasi, gagasan, keinginan, harapan untuk tahun depan. Misalnya dari OKP mana atau dari lembaga kepemudaan mana, Pak Bupati, Pak Dewan, saya ingin punya program untuk itu bisa diwujudkan di Musrenbang Pemuda ini seperti itu. Nah, kalau yang keempat soal anggaran, ini memang kita berbicara soal kebijakan. Kalau anggaran, kita tidak bisa memaksakan kepada pemerintah bahwa anggaran pemuda harus sekian misalnya, saya pun sangat paham. Tetapi yang pasti dari pemerintah ada dukungan dalam hal itu, mau besar mau kecil, tapi itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti tahun ini kalimat efisiensi itu adalah kalimat yang paling sering saya dengar gitu. Nah itu pun kepemudaan terkena imbas dari kondisi yang terjadi di negara kita. Tapi mudah-mudahan ke depan tidak seperti itu. Itu mungkin program KNPI mah jadi opat tapi panceng gitu maksudnya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin, amin. Tapi tadi menarik terkait dengan Perda Kepemudaan. Kira-kira nih menurut Ketua, apa sih yang bisa didapatkan oleh anak muda dengan adanya Perda Kepemudaan ini?
Jadi secara global saya bisa berbicara begini. Ketika dulu kita tidak punya payung hukum yang jelas, jadi pemuda itu ya dianggap pemuda unggul gitu. Nah setelah ada perda itu, saya coba sederhanakan bahasanya, kita diakui bahwa kita itu pemuda yang memiliki hak dan memiliki kewajiban. Nah pemerintah pun memiliki hak dan kewajiban. Misalnya begini, di dalam bab sekian pasal 10 itu pemerintah berkewajiban untuk membentuk tim koordinasi kepemudaan. Pembinanya bupati, pengarahnya wakil bupati, ketua tim koordinasi kepemudaan itu adalah sekda, dan ke bawahnya adalah dari kepala-kepala dinas yang berkaitan dengan IPP atau Indeks Pembangunan Pemuda. Nah, sehingga jelas bahwa kewajiban pemerintah itu di dalam tim itu bisa disusun yang namanya RAD kepemudaan, rancangan anggaran daerah untuk kepemudaan bisa dan lain-lain. Nah itu salah satu hal kecil sebetulnya di dalam perda itu. Kalau kita kaji lebih dalam, di dalam perda-perda itu memang itu seluruhnya berpihak kepada pemuda, baik itu dari pemberdayaan, baik itu dari soal kewirausahaan dan lain-lain, sehingga saya saat ini sedang mendorong adanya Perbub. Oh iya. Gitu. Karena perda tanpa Perbub ibarat mobil tanpa bensin. Ya, maksudnya begini, bahwa perda itu sesuatu yang global, tapi ada hal-hal lain yang harus dicetuskan di Perbub itu. Misalnya begini, entah pasal berapa disebutkan bahwa pemuda berhak untuk membuat organisasi kepemudaan, itu hak. Tapi ada kewajibannya. Apabila 2 tahun berturut-turut tidak melaporkan kegiatan kepada pimpinan daerah, maka organisasi tersebut bisa ada sanksi. Kalau 2 tahun tidak melakukan kegiatan. Nah, itu kan harus dikejawantahkan dalam Perbub. Apa ukurannya kegiatan itu, kenapa harus 2 tahun dan lain-lain. Dan pasal selanjutnya adalah dijelaskan pasal 1C itu dibuat di dalam Perbub. Nah, itu mungkin saya gambarkan sehingga sekali lagi kembali kepada bahwa di dalam perda itu ada hak dan kewajiban yang jelas. Kalau kita berbicara nanti ke depan dengan pimpinan daerah, dengan kepala dinas, dengan para beliau-beliau yang berkepentingan di pemuda, tidak usah lagi berdasarkan nalar gitu. Pak, cek abi ya, cek nalar abi kudu kieu pemuda atau tidak. Tapi berdasarkan perda, Pak, bab sekian, pasal sekian, hak kami ini, kewajiban Bapak ini. Tapi kata pemerintah, kewajiban Anda pemuda ini, hak kami pun ini. Sehingga berimbang gitu. Nah, payung hukum itulah yang nanti akan menjadi batas, yang akan menjadi guide bagi pemuda di Kabupaten Garut. Tapi sekali lagi, karena saya diundang ke sini oleh beliau, adik saya ini yang terhormat, saya pun ingin menyampaikan kepada Bapak Sakur, Bupati Garut, bahwa Perbub pertama yang dibuat itu harus tentang kepemudaan, Pak. Gitu. Abi nyunggun pisan, Bapak nyunggun pisan, bantosan ti Bapak Sakur anu bager Pak Sakur mah. Betul. Teh Putri nyunggun di batas oge. Teh Putri wakil bupati. Apalagi Teh Putri ini representasi dari anak muda ya. Betul gitu. Karena Perbub itu penting, Pak. Sekali deui Perbub itu penting. Itu jadi saya tidak akan panjang lebar. Intinya adalah Perbub itu adalah keberpihakan pemerintah Kabupaten Garut kepada pemuda. Berarti lamun Perbub teu didamel, pemerintah tidak berpihak kepada pemuda. Sakit tuh ya abdi mah gitu. Punten bisa. Karena sekali memang penting, Betul. Kalau pertanyaannya, nah cenah ke teu didamel bahasa zaman Parudi. Iya. Tersempat rupanya itu tersempat sakit tuh ya, karena memang mungkin ada kepentingan lain, ada hal-hal lain yang sehingga pada waktu itu belum sempat dibuat. Bayangkan brotherku, perda itu didamel tahun 2002 hiji. Ya. Ayeuna tahun 2025. Tak saya didamel Perbub, Pak, lami teuing gitu maksudnya. Padahal lamun sayana masih 2002 hiji didamel perda, 2022 terus beres Perbub sayana. Harusnya ya. Idealnya seperti itu ya, betul. Tapi nya zaman Pak Dubes biasa panginten karena satu dan berbagai hal, tapi saya berharap sakaya deui di zaman Bapak Sakur ini sudah bisa harus ada Perbub sebagai bentuk perhatian kepada pemuda Garut.
Betul. Namun pas ada acaranya punten pilih kabagel. Itu ya, apalagi ya saat ini Teh Putri juga merupakan representasi dari anak muda. Betul. Gitu. Tapi kemudian Perda ini berlaku untuk seluruh pemuda ya, tidak hanya yang masuk ke OKP saja. Karena kan Betul. banyak nih pertanyaan liar, teman hanya sebatas untuk yang masuk di OKP aktivis muda. Tapi jangan salah, pada waktu itu yang membuat drafting itu bukan hanya para beliau yang ada di legislatif. Memang Perda itu adalah kewenangan legislasi. Di sana ada Bapemperda dan lain-lain. Tetapi saking demokratisnya anggota legislatif pada waktu itu melibatkan seluruh komponen kepemudaan yang ada di Kabupaten Garut, bukan hanya KNPI. Kami pun waktu itu sempat berbicara dengan Pramuka, misalnya dengan Pasibra, misalnya dengan HIPMI dan lain-lain. Jadi sekali lagi Perda itu memang representasi dari pemuda secara keseluruhan. KNPI ini hanya nama saja, tapi kami bagian kecil dari kepemudaan di Kabupaten Garut, sehingga Perda itu lahir untuk seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Garut. Itu kan, bukan kamu sadayana ya Perda mah. Berarti Perda ini lahir dari pemikiran kaum anak muda sebetulnya. Betul, ya. Jadi murni, bukan naskah politis atau apapun, jadi memang benar-benar pure dan murni dari kalangan pemuda. Betul. Nah, makanya ya kepada para eksekutif ya harus segera diperhatikan lah gitu. Mungkin itu Pak nyugun di peratus kene. Waduh, kedah reng siapa? Margi abi atasan saya kedap deui di KNPI teh. Tinggal berapa bulan lagi nih kedua? Kalau SK sih kami di bulan Juli habis, tapi memang di ADRT kami disebutkan ada waktu 6 bulan setelah SK habis untuk menyiapkan musda. Kemungkinan di bulan Oktober lah bisa terlaksana musda kemungkinan. Berarti berharap ya tahun ini ya, Perda ini bisa keluar gitu. Bagi Anda yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua KNPI, bersiap-siaplah karena sekedap deui pada aya musda KNPI gitu dah. Bebas ya. Mangga diatur anu nyalon, cuma ya siap-siap remesnya Mas Taka jadi ketua KNPI. Aduh. Iya. Tapi saya lupa nih, untuk secara usia nih, terkait dengan disebutkan dia itu pemuda dari umur berapa sampai umur berapa nih? Di Undang-Undang Nomor 40 jelas disebutkan bahwa pemuda itu orang yang aktif berusia dari 16 sampai 30 tahun. 30 tahun. 16 sampai 30 tahun. Tapi ADRT kami pun menyebutkan bahwa anggota KNPI bukan pemuda. Anggota KNPI adalah orang yang berusia 16 sampai 40 tahun. ADRT kami pun disahkan oleh undang-undang seperti itu. Jadi itu bukan sebuah pertentangan sebetulnya, tetapi menyesuaikan saja antara ADRT itu dengan undang-undang. Mohon maaf ini bila saya salah kata, salah kalimat, karena memang sekali lagi pemahaman saya ADRT itu diketahui dan disahkan oleh undang-undang juga. Jadi pemuda di kami itu 16 sampai 40 tahun. Jadi bagi Anda yang belum usia 41 itu masih bisa mencalonkan ketua KNPI gitu. Oh iya. Mari atuh nyalon. Insya Allah ya mungkin. Aduh. Tapi syaratnya eta monggo sih kedah ti OKP gitu, betul, berusia sekian, ada rekomendasi dari 1 DPK dan 10 OKP. Sekarang ada ADRT baru. Kalau dulu mah hanya 3 OKP 6 PK, kalau saat ini rekomendasinya dari 1 PK dan 10 OKP. Gitu. Bahkan OKP juga bertambah ya OKP sekarang ya di Garut. OKP yang masuk ke anggota KNPI ini. Kalau dulu 2022 kan ada 68. Yeah. Nah, sekarang bertambah jadi 73 karena ada beberapa OKP yang berstatus sebagai peninjau di tahun 2022 di Musda waktu itu, sehingga saat ini statusnya bisa naik menjadi peserta gitu. Berarti 70. 73. Cukuplah untuk mencari rekomendasi ya sebelum OKP. Sudah capek oke sih di KNPI rekomendasinya. Menarik. Lalu terkait ketua mungkin yang sedikit kita akan bahas mungkin terkait dengan tantangan pemuda saat ini nih gitu. Banyak memang. Saya itu umur saya sekarang 40. Tapi memang kalau wajah sih 17 ya. Aduh, saya juga kalah nih ya. 17 kali pemilu maksudnya. 17 kali pemilu. Bahwa tantangan pemuda di zaman saya bisa bilang seperti itu, dan di zaman ini memang jauh berbeda dan jauh lebih menantang. Tantangan berkaitan dengan media sosial, tantangan berkaitan dengan pengangguran, tantangan berkaitan dengan informasi hoax dan lain-lain. Sehingga siapapun yang menjadi pemuda di saat ini, apalagi Gen Z kita sebut, tantangannya jauh lebih besar daripada zaman saya gitu, yang disebut generasi milenial atau apalah itu. Sehingga
memang itu pun harus disiapkan lebih prepare dibanding dengan generasi kaya gitu ya. Karena sekarang kan segalanya serba cepat gitu. Betul. Kalau zaman saya dulu mau makan itu harus pergi dari rumah, mau makan di luar. Kalau sekarang kan tik gitu. Ada kemungkinan mungkin 5 tahun ke depan tidak ada dapur lagi, nggak ada yang masak, semuanya pakai dapur jadi kamar ya, langsung rebahan kan. Ya hal-hal seperti itu memang. Apalagi saat ini kompetensi untuk menjadi seorang pekerja misalnya di sebuah perusahaan itu kan lebih banyak persyaratannya dibanding zaman saya waktu itu. Kalau zaman sekarang kan harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa menjadi avatar. Akhirnya masih pisan syaratnya kalau di damal teh gitu. Betul. Tantangannya memang banyak gitu. Apalagi yang saya pikir soal akses pendidikan ini memang agak sulit juga. Tadi saya lihat ada postingan Pak Bupati, Pak Syakur, yang menyatakan bahwa angka partisipasi sekolah di Garut itu relatif kecil. Tapi alhamdulillah bahwa Pak Syakur, pemerintah saat ini sudah membentuk berbagai macam kebijakan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah ini. Seperti kita tahu kan tidak semua orang sekolah yang ada di pedesaan, yang ada di bahkan di sekitar kota pun ada gitu yang memang tidak bisa mengakses ke sekolah tersebut. Nah, yang paling kalau saya dalam ranah kepemudaan adalah kurangnya pembinaan kepemudaan yang konsisten. Maksudnya begini, kalau kita lihat bahwa misalnya olahraga itu kan kalau diukur prestasi jelas bahwa seseorang yang memiliki medali banyak di suatu cabur dalam suatu event itu bisa dibilang berprestasi. Betul. Tapi kalau pemuda ukurannya apa? Memang Bappenas tahun 2017 mengeluarkan yang namanya IPP, Indeks Pembangunan Pemuda di tahun 2017. Itu indeks baru sebelum sesudah IPM. Ya. Cuma yang jadi masalah apakah memang di tiap kabupaten kota itu dipakai IPP itu? Karena IPP itu kan sebuah indikator ya bahwa kota ini berhasil jika IPP-nya sekian persen misalnya. Yang saya tahu itu sempat dipakai, tapi saat ini tidak dipakai lagi. Itu harus ditanyakan memang ke pemerintah yang di atas sana. Kami pun kurang paham seperti itu, sehingga itu pun menjadi salah satu kecemasan bagi saya bahwa kurangnya perhatian terhadap pemuda atau pembinaannya gitu. Itu sih memang yang menjadi kendala ya sebetulnya. Salah satunya dari sekian banyak hal gitu. Betul. Baik, lanjut lagi, tadi ada kesalahan teknis ya sehingga agak terhenti ketua nih, mohon maaf ya. Oke, brother. Aduh, ada salam Teh Putri. Garut hebat, tuan nama. Garut hebat ya, cepat tanggap juga. Baik, tadi terkait dengan kurangnya pembinaan ya dari pemerintah terkait dengan pemudaan, itu yang menjadi kendala pemuda saat ini. Nah, kemudian yang menjadi isu hangat, mungkin Pak isu hangat, yang sering saya dengar nih Ketua, bahwa pemuda hari itu banyak yang pengangguran gitu. Betul. Nah, ini apakah salah dari pemudanya atau pemerintahnya tidak memberikan lapangan pekerjaan? Bisa jadi dua-duanya sih sebetulnya, tapi memang yang saya perhatikan bahwa pemerintah saat ini sudah sangat concern dalam hal itu. Pemerintah Kabupaten Garut khususnya sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Garut. Terbukti berbagai macam industri saat ini sudah masuk ke sini untuk bisa menyerap tenaga kerja. Tapi kalau kita lihat kompetensi pemuda yang ada, memang itu pun harus ditingkatkan gitu ya. Jadi melalui pelatihan-pelatihan, vokasi atau apapun itu, pokoknya pemuda mah harus tetap bergerak untuk bisa mencapai ke kompetensi yang memang para investor inginkan. Kalau tujuannya adalah untuk bekerja gitu. Tetapi bukan hanya di Garut sebetulnya masalah pengangguran, tapi di kota lain, kabupaten itu pun menjadi masalah yang sama gitu. Karena birth rate, angka kelahiran itu tidak sebanding dengan ekosnomos yang ada, dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Tetapi saya ada optimisme yang tinggi terhadap pemerintah saat ini, baik di pusat, Pak Bobo baik di Jawa Barat, Pak Demo Jadi baik di Garut,
Pak Sakur dan Teh Putri itu sedang mengupayakan hal tersebut menjadi sesuai dengan keinginan kita semua, seperti itu. Kami dari KNPI pun sering melaksanakan berbagai seminar, kegiatan yang tujuannya adalah meningkatkan kompetensi pemuda itu, gitu. Mudah-mudahan itu pun bisa berdampak. Karena kami memiliki prinsip bahwa kahoyong mah ageng gitu, KNPI teh. Keinginan kami itu untuk menjadi samudra tadinya, gitu. Tetapi kalau samudra tidak bisa, ya kenapa tidak menjadi sungai? Tetapi kalau sungai tidak bisa, kenapa tidak menjadi selokan gitu. Tetapi kalau tidak bisa juga, kenapa tidak menjadi air tapi yang menetes terus-menerus? Ya, maksudnya adalah kami lakukan hal-hal yang kecil untuk bisa berdampak besar ke depannya. Termasuk dalam soal pembinaan kepemudaan itu gitu. Betul. Jadi ayah di KNPIG gitu. Jadi jangan sungkan kepada para pemuda nih yang bingung harus bagaimana mau pelatihan, bisa konsultasi dengan KNPI, mungkin bisa gitu ya. Insya Allah biasa. Sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Nah itu ya, bagi para pemuda jangan hanya rebahan aja di kamar nih gitu. Mohon, ulah karena bisa sesuai cangkel, karena bisa sesuai mah, mending aktif gitu. Mana kena aktif weh, jadi pemuda mah. Meskipun tidak menghasilkan. Betul. Oh gitu Meskipun tidak menghasilkan. Betul. Iya. Karena aktif itu adalah salah satu syaratnya kita mendapatkan jaringan, mendapatkan akses, meningkatkan kemampuan itu dengan aktif. Beda orang ngagoler wae bari medsos teh geuning. Iya. Saya dicangkel nu kaduana bisa share hoax lah di medsos teh. Langsung percaya teh ya. Nu abisieun ketika kita terus-terusan di medsos ada over informasi gitu yang memang kita tidak perlukan, akhirnya jadi liur-nyalira gitu teh. Tapi aktif di membangun jaringan, akses dan juga meningkatkan kapabilitas diri, itu yang paling penting. Gitu brotherku. Betul. Jadi bukan sebatas masuk kerja saja mungkin ya. Tapi ya mungkin saatnya pemuda ini bikinlah ruang kerja sendiri. Gitu. Betul. Artinya seperti itu. Betul. Lihat di berbagai macam sudut kota di Kabupaten Garut. Contoh kecil yang buka kafe itu bukan seangkatan saya, tapi justru di bawah saya umurnya. Betul. Mereka kreatif gitu. Betul. Membuat kafe, tempat nongkrong dan lain-lain. Kalau misalnya Anda pikir kedah gaduh modal, misalnya, betul kedah gaduh modal, tapi modal itu bukan hanya uang gitu ya. Banyak adik-adik saya yang bisa buka kafe misalnya karena punya kenalan orang berduit. Kan itu akses gitu maksudnya. Ulah terbatas rezeki itu hanya kita punya uang dan lain-lain. Bahkan cek Bob Sadino, lutut kita itu pun itu harganya seberapa miliar ya, kerasa di 50 miliar hiji pan moal. Ya itu modal sebenarnya. Apalagi ini gitu maksudnya. Maksudnya ini teh akal kita, otak kita bisa dipergunakan untuk hal itu. Banyak usaha-usaha yang tidak perlu modal. Saya punya saudara di daerah Samarang, modalnya hanya handphone, modalnya hanya menjual produk orang lain, tidak produksi dan lain-lain. Tetapi beunghana kacida si eta alhamdulillah warga abi gitu maksudnya. Lebih PNS ya. Mohon dameuna tek di handphone, halo susah sama siang, cek keranjang kuning ya dan lain-lain yang dijual pada orang lain. Dia hanya modal tempat, kuota, handphone dan modal berbicara gitu maksudnya. Itu pun bisa menjadi uang saat ini. Ya, kreatif, asal kerja gitu. Jadi abi ngobrol dengan anu sebuah pengusaha tukang dagang anu berhasil dan kuncinya satu, mau gitu maksudnya. Bukan modal tapi mau sekali deh. Mau kudu kerja gitu, kudu aktif lah pokoknya mah. Betul. Lah mager we. Nah itu ya harus diingat oleh para pemuda nih gitu kan. Jadi harus selalu aktif dan bergerak meskipun ini tidak menghasilkan, tapi siapa tahu mungkin setahun yang akan datang akan bisa dirasakan hasilnya. Betul. Asal kerasa teh pokoknya mah. Kalau memang perlu konsultasi, perlu pelatihan kepemudaan, ya bisa konsultasi dengan KNPI. Siap. Sangat terbuka. Di KNPI oke. Asal jangan curhat masalah pribadinya. Saya psikolog itu soalnya gitu. Bisa soal percintaan, putus, ulah kabit tuh. Ini putus kan? Ulah kabit tuh. Sebagai samilir. Betul. Menarik terkait dengan tadi bahwa hari ini zaman sekarang kan begitu cepat ya, informasi itu cepat diserap gitu. Betul. Nah, bagaimana tipsnya nih dari ketua bagi anak muda yang keseharian itu sering scrolling di handphone supaya tidak gampang menyerap informasi yang hoax? Iya, kalau kata orang Sunda dulu ada istilah asak sasar dalam arti bahwa
kita membandingkan satu informasi itu bukan hanya dari sisi, bukan dari satu orang, bukan dari satu akun gitu. Kalau misalnya ada informasi satu hal, bandingkan dengan akun-akun yang lain. Apakah akun itu memberitakan hal yang sama? Kalau lebih dari beberapa, itu bisa dipastikan benar misalnya. Dan juga kita jangan ingin jadi seseorang yang paling pertama memegang informasi tanpa tahu kejelasannya. Banyak hal, banyak cara untuk bisa mengecek apakah itu hoax atau tidak gitu. Apalagi yang saya tahu Gen Z ini lebih pintar dalam mengelola informasi, sehingga sekali lagi asak-asak itu penting. Maksudnya adalah membandingkan informasi dengan bukan hanya dari satu sisi. Itu mungkin salah satu cara untuk bisa kita terhindar dari hoax itu gitu ya. Atau bisa dibaca di jabarbicara.com ya. Dah, keras, klik iya mah tidak ada yang hoax ini mah. Asli sadayana. Asli ya Mas, serius. Gitu brotherku. Betul. Ini banyak nih ya tantangan Gen Z, tantangan pemudanya terkait dengan tadi pekerjaan, informasi hoax gitu kan. Nah, mungkin ada nih solusi saran. Tadi mungkin kalau kita pilih satu-satu mengenai pengangguran pemuda, itu solusinya adalah tingkatkan kompetensi kita, tapi berbasis potensi lokal gitu ya. Maksudnya gini, kalau di Garut itu banyak agrikultur, pertanian dan lain-lain. Lamun sakintena urang teu tiasa damal di industri, mending eta weh. Mending eta tekuni, eta pahami, karena banyak orang-orang yang berhasil dalam bidang itu. Apalagi tanah di Garut ini sangat subur, lahan itu begitu banyak, kita tidak perlu lahan sendiri untuk bisa bertani, kita bisa kerjasama dengan orang, kita bisa menyewa lahan dan lain-lain. Apalagi yang saya tahu pengadaan bibit apa misalnya dari Dinas Pertanian, dari mana itu banyak bantuan-bantuan, tinggal soal akses dan kemauan saja. Jadi potensi yang ada itu harus bisa dimaksimalkan gitu ya. Yang keduanya mengenai akses pendidikan dan keterampilan. Ini banyak juga pemerintah membangun PKBM misalnya, itu pun harus bisa dioptimalkan, harus dimaksimalkan oleh kita. Dan itu jatuhnya sekali lagi ke jaringan. Jadi sekali lagi Anda harus meningkatkan jaringan sehingga apapun informasi mengenai kesulitan dalam hal kepemudaan itu bisa lebih terpecahkan kalau dengan jaringan itu gitu. Itu. Nah, ada juga mungkin seperti minimnya fasilitas kreatif. Itu yang juga jadi tantangan pemuda ya. Tapi saat ini sekali lagi sudah ada youth center nih. Jadi para OKP yang ingin mengadakan musda atau apapun itu bisa di sana tanpa harus bayar. Punten ieu Kang OP Hotel Harmoni Santika sanes abi nyaingan Mas teh. Kan abi yakin tidak semua OKP itu memiliki kas yang jelas. Tidak semua OKP itu memiliki uang yang bisa diandalkan untuk mengadakan sebuah kegiatan, sehingga Gedung Pemuda ini menjadi salah satu alternatif untuk para OKP bahkan pemuda lainnya untuk bisa mengadakan kegiatan atau hanya berkumpul di sana gitu, atau mungkin podcast ini bisa diadakan sekali-kali seminar di sana ya. Biasa eta mah haratis Kadispora haratis terus Pak. Ya perawatan lahnya sareng listrik begitulah Mas teh. Begitu. Nah, ini juga yang tadi dibahas soal pengaruh negatif media sosial gitu ya. Banyak workshop, banyak seminar, banyak kampanye-kampanye positif di media sosial yang bisa lebih kita tonton daripada kampanye-kampanye negatif itu gitu ya. Nah, saya juga mendorong ini para pemuda nih, jadilah konten kreator yang bisa mempromosikan kebudayaan Garut misalnya, sehingga orang itu lebih banyak melihat positifnya daripada hal negatifnya gitu. Jadi dengan memulai handphone dan kadaek dan kersa Anda bisa menjadi seorang konten kreator. Itu. Nah, kalau tadi yang paling terakhir adalah kurangnya akses pembinaan. Kami pun KNP itu adalah salah satu solusi untuk hal itu. Karena kami itu dibina oleh pemerintah dan tugas kami adalah membina seluruh kawan-kawan pemuda. Jadi kami adalah solusi. Maka dekati kami, maka Anda akan dibina seperti itu. Karena dekati ketua, insya Allah akan dinikahi. Allahu Akbar, ayah atuh. Habis terus nikah, abis ketua isti. Ikatan suami takut istri. Wilayah Periangan Timur, masa jabatan 2012 sampai dengan seumur hidup. Waduh. Allahu Akbar. SK-nya langsung dari Gusti Allah. Jadi curhat itu betul. Baik.
menarik ya tadi yang kita bahas, baik dari mulai bahwa kita pemuda juga punya payung hukum, yaitu adanya Perda tadi ya, adanya Perda Kepemudaan sebagai payung hukum kita. Yang selanjutnya juga tadi terkait dengan angka pengangguran, ya saatnya pemuda itu produktif ya. Nah, jangan kalah sama para pemimpin kita yang masih muda, masa kita hanya menjadi pengikut saja gitu ya. Karena ketua OPO juga ini insya Allah nanti akan menjadi bupati the next bupati Kabupaten Kabupaten mana nih? Kabupaten Cilau ya. Tapi memang saya pun ingin menyampaikan kritik sih sebetulnya. Mantap nih. Ya selain tadi puji tanpa kata, artinya ke pemerintah gitu. Kritiknya adalah bahwa di Dispora itu ada berbagai macam lembaga di bawahnya. Ada KNPI, ada Kormi, ada KONI, dan lain hal gitu. Di Dispora itu ada 3 bidang saat ini. Kalau tidak salah bidang pemuda, bidang pramuka, satu lagi sarana prasarana gitu ya. Satu lagi bidang olahraga, maaf. Ada kejomplangan, ada ketimpangan anggaran antara bidang olahraga dengan bidang pemuda. Saya tidak menyalahkan pemilik kebijakan, hanya saja ketimpangan anggaran ini menunjukkan kemana keberpihakan pemerintah saat itu, bukan saat ini. Ya, sieun saat ini, saat itu. Maksud saya adalah di bidang olahraga tiap tahun itu misalnya dibuat lapang poli sekian ratus, sekian puluh tiap tahun misalnya. Tapi di bidang pemuda, WMP, Wirausaha Muda Pemula itu hanya sekian orang. Itu pun hanya mendapatkan 5 juta, 10 juta gitu maksudnya. Sehingga saya mohon ketimpangan ini ditiadakan. Ketimpangan ini kalaupun tidak ulah terlalu timpang lah. Iya. Misalnya anggaran bidang olahraga sekian ratus, ini hanya sekian miliar gitu kan. Ulah gitu maksudnya, bahwa kami pun pemuda perlu diperhatikan. Bahwa sekali lagi, kenapa saya berbicara anggaran? Anggaran ini menunjukkan ukuran keberpihakan gitu kepada kepemudaan yang ada di Kabupaten Garut. Namun anggaran ageng sama pemuda berarti ini berpihak gitu. Kalau alasannya masih bahwa banyak hal yang lebih penting dibanding kepemudaan, lalu kapan kami pentingnya? Karena kami pun sama pentingnya dengan Kirmir, kami pun sama pentingnya dengan membuat apapun itu yang ada di Kabupaten Garut, kami sama pentingnya dengan membuat jalan dan lain-lain, karena apabila anggaran besar kepada pemuda itu sama dengan investasi kepada masa depan. Jadi nyatalah gitu singgaran ageng we nya karunya bidang pemuda itu gitu. Jadi curhat itu punten Pak Sakur. Sepakat bahwa betul tadi bahwa pemuda ini sangat penting, sama pentingnya dengan infrastruktur gitu kan. Karena tanpa adanya pemuda ya negara ini pasti bakal, atau satu bangsa ini pasti bakal hancur. Tanpa adanya pemuda, dan makanya jadi generasi selanjutnya. Tidak mungkin Pak Syakur itu akan memimpin jadi bupati terus, pasti akan ada anak muda yang menggantikan. Betul, ya. Saya pun ini mau klarifikasi, bukan ingin mengarahkan pemuda sebagai seorang peminta-minta, tidak. Tetapi saya lebih menyarankan kepada pemerintah untuk bisa memberikan anggaran yang tepat guna gitu, maksudnya. Tepat guna ya. Tepat guna itu anu jelas nama. Ya dan nyungkeun gitu hakna sih para pemuda itu gitu. Kan ulah teras-terasan nyungkeun gitu maksudnya teh unggul ulah teh. Tapi insyaallah satu kali meminta jika tepat sasarannya itu akan bisa mengembangkan potensi anak muda. Betul. Contoh kan WMP, Wirausaha Muda Pemula ini adalah sebuah kail pancing gitu. Bukan ikan. 10 juta bila dijadikan modal sabarahaeun sih lamun meser hayam misalnya. Sabarahaeun sih lamun meser kamera misalnya 10 juta. Tapi bila digunakan oleh pemuda yang tepat, digunakan oleh UMKM yang jelas, digunakan oleh yang tepat guna tadi, itu akan menjadi sekian ratus juta misalnya, tidak 10 juta teh. Lamun jelas Pak Ade Hendarsah. Ya maksudnya jelas sih untuk siapa. Cuma kan di OKP pun banyak UMKM, di OKP pun banyak yang menjadi pengusaha yang jelas. Betul. Bukan tidak jelas mereka, cuma kami pun ada yang lebih jelas itu Pak. Bener. Tolong perhatikan ya. Jika tidak perhatikan akan didatangi oleh ketua KNPI. Gitu brother. Siap betul. Anggaran pemudaan masih banyak ya sebetulnya yang memang
perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan kepemudaan saat Betul, ini. betul. Sebagai contoh misalnya, kenapa OKP ditempatkan di Kesbangpol? Tapi kami KNPI ditempatkan di bidang pemuda Dispora. Kalau misalnya alasannya adalah di Jawa Barat ya tentu cenah bahwa di Jawa Barat kami OKP di Kesbangpol, naon KNPI ada di bidang pemuda Dispora. Tetapi kenapa bidang pramuka itu ada di Dispora? Dulu tidak ada bidang pramuka di Dispora. Dulu. Ya. Ya entahlah, karena memang pada waktu itu jelas-jelas bahwa Wakil Bupati adalah Ketua Pramuka, sehingga memang dibentuklah bidang pramuka. Saya mempertanyakan urgensinya apa, sehingga dibentuk bidang pramuka di Dispora. Dan itu saya pikir apakah menambah beban atau tidak gitu ke Disporanya sendiri. Kalau alasannya itu, sehingga saya mengharapkan juga bahwa OKP ini ditariklah ke bidang pemuda di Dispora, sehingga bisa lebih nyaman koordinasi dengan Dispora, bisa lebih nyaman koordinasi dengan KNPI dan lain-lain, dan ada di satu bidang, ada di satu induk semang gitu. Karena enak mah bingung abi koordinasi kedah ka Kesbang heula, da OKP di bawah Kesbang misalnya teh. Saya pikir di Kesbang itu cukup hanya organisasi masyarakat, LSM dan lainnya ada di Kesbang, tapi OKP dipindahkanlah ke bidang pemuda di Dispora. Meh caket jeung KNPI gitu. Biar lebih jelas juga ya. Mohon gitu, mereka bagian UMP deh. Betul. Kasih aja BKP ya. Dah bager Pak Dendar sama asli. Oh, Masya Allah. Mau ada bager pisan. Nanti kita akan lanjutkan UMP dari CS juga begitu. siap. Bager na karaos lebih asli. Nanti Harewos gitu ya. Ya, siap. Itu brother. Siap Ketua, mungkin ini segmen terakhir gitu ya. Sebelum ditutup nih Ketua. Ada gak nih harapan Ketua di akhir periodisasi di KNPI untuk KNPI selanjutnya mau seperti apa dan mau bagaimana? Baik, harapan saya bahwa siapapun nanti yang mengambil tapuk kepemimpinan KNPI ini harus bisa lebih baik dari sebelumnya. Dari saya, dari Kang Ayi sebelumnya, dari Kang Mukti Arif sebelumnya dan lain-lain. Karena memang sekali lagi kita harus bisa membuktikan bahwa pemuda itu ada di Kabupaten Garut. Yang keduanya, tetapi siapapun yang menjadi ketua KNPI setelah saya itu menghadapi tantangan yang jauh lebih berat daripada saya. Sehingga siapapun nanti yang menjadi ketua KNPI jangan hanya mau, tetapi harus bisa mewujudkan mimpi dan keinginan seluruh pemuda Kabupaten Garut. Itu mungkin. Siap Ketua. Nah itu ya, tadi sungguh asyik bincang-bincang dengan ketua KNPI. Alhamdulillah mungkin banyak sekali persoalan yang ada di Kabupaten Garut terkait dengan pemudaan. Insya Allah mungkin nanti kedepannya bisa diselesaikan satu persatu mungkin. Amin, Apalagi amin. hari ini ya kita punya harapan besar dengan adanya Wakil Bupati Kabupaten Garut dari kalangan anak muda ini. Betul. Menjadi harapan besar kita bahwa apa yang menjadi persoalan di Kabupaten Garut terkait dengan pemudaan bisa terselesaikan satu persatu. Itu mungkin ya. Siap. Teh Putri diantos di debat bicara. Siap di atas Teh Putri ya. Terima kasih Ketua. Siap, Mungkin, sama-sama. hadir di tempat kami yang begitu sangat sederhana sekali. Mantap. Dan Teruskan, lanjutkan, semangat. Insya Allah mungkin nanti kita akan selalu berkolaborasi dengan KNPI. Siap. Dari media kita juga ya. Jangan dicebat nama tong disasa. Semua. Gitu. CS, brother. Yo. Terima kasih. Itu mungkin ya sahabat Jabi. Turun. Jadi tetap nantikan, insya Allah nanti akan kedatangan lagi tamu-tamu yang hebat ke podcast kami, dan tentu saja materi yang ada podcast kami itu merespon apa yang menjadi persoalan-persoalan di lingkungan kita, bukan hanya sebatas Garut tapi juga Jawa Barat. Bukan hanya sebatas Jawa Barat tapi juga nasional. Betul. Kalau bisa internasional sekalian ya. Nah, mantap. Terima kasih sahabat Jabi. Terima kasih. Ada pesan terakhir? Cukup mungkin? Cukup? Ya, cukup. Ya, terima kasih Kang Oke. Kang Oke Ketua ya. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.